lompat harimau itu biasanya itu 3, 4, 5 itu bisa lompat mas. Pas kejadian habis tes ijo itu 1 minggu setelah tes ijo itu cuma 2 orang saya lompatin salah jatuh. Nah tangan saya sebelah sini patah. Itu kejadian unik saya itu dulu yang masih saya sampai inget sampai sekarang. Gimana? Nggak punya siapa-siapa. Tapi Esa ini kan luas, ada di mana-mana. Kita masih punya saudara dimanapun kita berada, ya kan? Ya kan, kita tinggal pakai sakral. Lihat nih lambang nih. Aku sama kamu ini sama-sama. Kita saudara. Persaudaraan di atas segalanya. Nggak ada yang lain. Itu aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reza Sulistyo. Asli Balikpapan ya kan. Disahkan tahun 2017 baru aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. A few moments later. 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Oke, sip. Oke. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tarik sis, monggo. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya. Sukses buat Wiki Channel. Wiki Channel. Yes. Rayon Sumberjo. Maju. Mesate. Jaya, jaya, jaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman subscriber Wiki Channel dimanapun berada. Untuk malam hari ini saya menghadiri latihan PSAT di Rayon kilometer 8 Ranting Balikpapan Utara. Baik teman-teman subscriber semuanya, pada malam hari ini saya mau tanya jawab ya, istilahnya ngobrol santai ya dengan warga PSAT Rayon kilometer 8. Simak terus ya teman-teman subscriber. Baik, kita awali perkenalan ini dengan Mas yang di sebelah kiri saya. Monggo Mas, perkenalan namanya. Nama saya
nama panjang lah, nama panjang Ibnu Asngari, biasa dipanggil Mas Ibnu. Saya dulu dari rayon Sonanging, itu di Jawa, daerah Prambon, khususnya kabupatennya Nganjuk. Saya disahkan di PSHT tahun 2014. Di sini, di Balikpapan sini, saya istilahnya kerja lah, merantau di sini sambil ya namanya orang Esa ya apa. Kalau udah hatinya di Esa ya tetap baliknya ke Esa lagi. Mungkin di sini merantau sambil kita ngelatih bareng-bareng. Mungkin ini juga ada masnya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reza Sulistyo. Asli Balikpapan ya kan. Disahkan tahun 2017 baru aja. Masa latihan cukup sebentar, kalau saya 2 tahun lebih mungkin. Kira-kira mungkin itu aja. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari masnya atau seperti apa? Ya, mas-mas pelatih rayon kilometer 8 ya. Untuk Mas Reja ini dulu latihannya di mana Mas Reja? Mungkin bisa cerita. Kalau saya dulu latihannya di rayon SMK Negeri 6 pada awalnya sampai putih, karena rayon tersebut tidak ada pelatihnya atau pending. Jadi saya dipindahkan ke rayon kilometer 11 sampai disahkan pada tahun 2017. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik Mas Reja, kemudian pertanyaan ini ya dari subscriber Wiki Channel semuanya. Ini untuk Mas Ibnu tadi kan latihannya di Jawa ya, teman-teman subscriber mungkin sudah tahu. Mungkin dari Mas Ibnu dulu, Mas Ibnu apakah ada pengalaman yang unik-unik atau yang menarik pada saat masih jadi siswa? Mungkin dari Mas Ibnu dulu, silahkan Mas. Mungkin ada diceritakan ke teman-teman subscriber. Jadi kalau masalah pengalaman yang unik-unik, pastilah di setiap latihan dimanapun tempatnya, dimanapun lah, pasti adalah kejadian unik-unik yang apa, yang pas kita jadi siswa dulu seperti apa. Kalau saya dulu ya banyak sih Mas, kalau diceritain satu-satu mungkin capek juga kita cerita di sini. Ya mungkin kita ambil aja lah. Mungkin dulu pas cerita unik saya itu, dulu saya waktu habis tes kenaikan sabuk hijau itu baru ada 1 minggu lah setelah tes. Itu biasanya kan materi doran itu kan banyak juga kan Mas, ada gerak tangan, gerak kaki juga kan. Yaitu pas keadaan pas lompat harimau dulu Mas. Ini unik pokok Mas, paling unik pokok. Berarti lompat harimau itu biasanya itu 3, 4, 5 itu bisa lompat Mas. Pas kejadian habis tes hijau itu 1 minggu setelah tes hijau, itu cuma 2 orang saya lompatin salah jatuh. Nah, tangan saya sebelah sini patah. Itu kejadian unik saya itu dulu, yang masih saya sampai inget sampai sekarang. Ya alhamdulillah, meskipun dari kejadian patah tadi ya masih lanjut. Namanya kita pengen jadi orang Esa, ya apapun resikonya ditanggung jawab kita sendiri lah Mas. Ya mungkin begitu aja sih kalau cerita unik saya. Kalau yang lain-lainnya masih banyak, mungkin nanti di lain acara lagi lah kita cerita nanti. Mungkin begitu aja sih. Jadi Mas Ibnu ceritanya yang unik tuh kejadian ya, dulu subscriber, kejadian unik pada saat tes hijau itu ya, tangannya sampai patah itu. Cuman alhamdulillah sampai saat ini sudah pulih kembali ya, dan sudah disahkan menjadi warga PSHT. Begitulah dulur-dulur kalau mengikuti latihan PSHT dengan segala resikonya. Mungkin dari Mas Reza, monggo untuk pengalaman yang unik saat jadi siswa diceritakan di sini, yang lucu mungkin ada. Monggo silakan Mas Reza. Kalau untuk pengalaman unik pasti banyak ya Mas ya. Salah satunya kan
kadang kita itu sering istirahat tuh setelah kena pukul toya dan lain-lain itu nanti pamer-pameran perut tuh mas. Pamer-pameran perut, coba lihat punyamu itu sering sekali seperti itu mas. Iya. Banyak, salah satunya juga kejadian pada saat saya mau memasuki pengesahan tuh. Iya. Ya di sini biasa disebut legenda daun singkong pedas tuh. Oh. Gimana itu yang Mas? itu kejadiannya di karantina, tepatnya di rumah Kang Mas Ridon gitu. Iya. Jadi ada kejadian di mana kita mencari makanan untuk karantina tuh. Kita nyari daun singkong. Sepulang dari cari daun singkong, nah itu kita dieksekusi dengan alasan pada saat kita main di hutan-hutan tuh, kita main bekelai-bekelayan mas. Jadi pulangnya dihajar betulan mas. Dihajar betulan. Iya. Oh iya betul. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi sih cerita unik. Cuma kan kita kendala waktu juga. Mungkin lain waktu kita bisa upload lagi. Oh iya. Terima kasih Mas Reja untuk pengalaman menariknya ya. Dulu subscriber mungkin baru tahu ya untuk kisahnya untuk menjadi seorang warga PSHT itu liku-liku ya, dulur-dulur subscriber. Jadi banyak sekali ya pengalaman yang lucu dan unik. Untuk pertanyaan berikutnya ini Mas, dulu itu termotivasi dari mana sih Mas? Mas ini Mas Ibnu maupun Mas Reja sampai mengikutin dan memutuskan untuk ikut latihan bela diri PSHT yang terkenal sangat keras itu Mas. Moga mungkin dari Mas Reja dulu ya. Silakan Mas. Kalau saya sih motivasinya pada awalnya itu karena memang suka dengan budaya Indonesia mas. Karena kita itu memang suka sama budaya Indonesia tadi itu. Jadi awal mulanya itu belajar di pondok. Di pondok itu ada latihan pencaksilat pada tahun 2012 kalau nggak salah tuh. Cuma nggak nyambung karena belum begitu jelas asal usulnya seperti apa latihannya. Akhirnya pada tahun 2015 itu saya ikut latihan di SMK 6 karena kebetulan ada ekstrakurikuler PSHT itu tadi, pencaksilat. Jadi ya motivasinya kurang lebih intinya suka dengan budaya dan karena melihat persaudaraan yang kuat di ESA, ya kan? Karena jadi warga nggak ada ujungnya, ya kan? Ya, jadi itulah motivasi saya. Senang dengan apa yang ada di ESA ini. Jadi Mas Reja senang dengan latihan PSHT ya, dulur-dulur subscriber. Mungkin Mas Ibnu, pertanyaan yang sama Mas Ibnu, monggo. Kalau mungkin dari saya, motivasi saya ikut PSHT itu mungkin ya hampir sama lah seperti Mas Reja. Kan namanya pencaksilat kan budaya, istilahnya budayanya orang Indonesia lah. Pencaksilat kalau di Indonesia yang terkenal sudah mendunia lah istilahnya sudah. Ya dulu kalau cerita awalnya ikut PSHT itu ya gimana ya, lucu sih. Sebenarnya awalnya itu malah dulu itu gara-gara di kampung saya itu banyak anak perguruan lain. Sebenarnya pengen ikutnya ke perguruan lain tadi itu. Perguruan disensor. Perguruan lain, ada perguruan lain dulu. Gara-gara di sekitar di desa saya, dusun saya lah. Kan desa kan pasti bagi beberapa dusun kan ya. Pas di tempat dusun saya itu kebanyakan teman-teman saya itu ya ikut perguruan itu tadi. Nah, saya pun juga pengen ikut, tapi entah kenapa dulu sama mungkin kan bapak saya juga warga. Bapak saya juga warga itu kalau pengen ikut latihan coba sampai ikut di latihan di dusun sana. Itu sama aja namanya latihan kan. Nah, akhirnya ikut ternyata latihan PSHT. Dulu saya ya begitu. Kan katanya kan kalau latihan PSHT kan terkenal keras. Pasti. Ditakut-takutin masih. Ya begitu. Terkenal keras tapi udah terlanjur saya masuk. Saya mau keluar. Wah, jangan. Lanjutkan lah istilahnya. Dulu saya kan ikut PSHT dari tahun 2012 awal Mas. 2012 awal itu jadi sampai 2014 akhir. Jadi mungkin begitu sih motivasi saya ikut PSHT ya, gara-gara ya memang udah dari kecil lah, dari masyarakat sekitar itu udah jiwanya, istilahnya jiwa pencak silat itu udah semuanya ada dari anak-anaknya Mas. Makanya istilahnya rata-rata sekarang ya alhamdulillah di daerah dusun saya udah banyak orang ESA-nya.
nggak dari perguruan lain itu lagi. Banyak sudah orang istilahnya. Adik saya alhamdulillah juga udah jadi warga istilahnya. Mungkin begitu aja sih mas. Oke, jadi begitu ya. Jadi teman-teman subscriber semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mas, untuk di PSHT itu ada lambang dengan lambang di PSHT itu ada persaudaraan. Di lambang PSHT itu ada persaudaraan. Mungkin makna lambang persaudaraan itu bagi Mas Ibnu itu seperti apa sih mas? Makna lambang persaudaraan itu di lambang PSHT. Monggo mas, mungkin dari Mas Ibnu dipersilakan. Mungkin sih kalau dari saya masalah nama lambang persaudaraan, yaitu tadi mas, kalau kita kan di ESA yang diajarkan paling utama ya satu itu tadi, rasa persaudaraan. Jadi kalau istilahnya rasa persaudaraan itu antara satu sama lain istilahnya udah ketemu ya tadi kan. Kalau di ESA kan katanya melebihi saudara kandung. Kalau istilahnya kita udah jadi warga, ya gimana ya? Ya mungkin kalau masalah rasa persaudaraan ya itu tadi mas. Kalau di ESA kan kita diajarkan persaudaraan di atas segala-galanya. Dan mungkin kalau dari pengalaman saya masalah rasa persaudaraan, mungkin kalau kita mungkin disahkan di tempat di Balikpapan ya. Kita disahkan di tempat Balikpapan. Kita mungkin ngerasain rasa persaudaraan antara dulur Balikpapan ya. Mungkin begitu-begitu aja mas ya. Nah, kita mungkin baru bisa merasakan namanya rasa-rasa persaudaraan yang betul-betul kalau dari saya ya. Kita merantau tadi mas. Kan enggak ada yang kenal mas. Jadi kita di sana ada aja saudara. Kita butuh begini pasti ditolong saudara sama saudara. Namanya persaudaraan ya, yang paling utama ya persaudaraan tadi mas. Mungkin seperti itu aja sih mas. Bisa mas, kalau dari Mas Ibnu makna persaudaraan seperti itu. Dari Mas Reza, ini makna persaudaraan menurut Mas Reza seperti apa? Silakan mas. Ya kurang lebih seperti apa yang dijelaskan sama Mas Benu tadi. Persaudaraan ya memang seperti itu. Kadang kita di mana nggak punya siapa-siapa, tapi ESA ini kan luas, ada di mana-mana. Kita masih punya saudara dimanapun kita berada, ya kan? Ya kan? Kita tinggal pakai sakral, lihat nih lambang nih. Aku sama kamu ini sama-sama, kita saudara. Persaudaraan di atas segalanya, nggak ada yang lain. Itu aja mas. Ya terima kasih Mas Ibnu sama Mas Reza. Kemudian ini kan di rayon kilometer 8 ya, dulur subscriber mungkin pada melihat semua. Ini siapa tahu ada di sekitaran kilometer 8 pengen mengikuti latihan PSHT di sini. Ini kalau boleh tahu hari latihannya ini hari apa ya mas? Kalau boleh tahu. Mungkin Mas Reza. Kalau di sini hari latihannya malam Selasa atau Senin malam, malam Kamis atau Rabu malam, ya kan? Sama malam Minggu atau Sabtu malam. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang ini mas, yang boleh mengikuti itu warga sekitar mas ya, warga sekitar sini atau dulu-dulu subscriber mungkin yang dekat sini boleh mengikuti ya latihan di rayon kilometer 8. Mungkin begitu Mas Ibnu? Ya mungkin sih begitu sih mas. Gara-gara kan jadi ESA ndak mandang orang lah, ndak mandang suku, ndak mandang agama. Jadi semuanya kalau istilahnya ada niat pengen ikut PSHT ya silakan. Gara-gara PSHT juga nggak di kilo 8 aja. Kalau di Balikpapan banyak. Mungkin kalau istilahnya yang terdekat daerah kilo 8, kalau istilahnya minat ya bisa ikut latihan di sini, datang ke latihan. Mungkin begitu sih mas. Terima kasih mas untuk pesan buat siswa kilometer 8 ini. Mungkin ada pesan dari Mas Ibnu sama Mas Reza. Silakan mas buat siswa kilometer 8. Kalau pesan buat siswanya sih saya kurang begitu setuju sih kalau untuk di kilometer 8 aja. Untuk semua siswa PSHT, tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan cinta terhadap organisasi. Semangat latihan, sabar, ikhlas, niat, pasti jadi warga.
pasti jadi saudara. Esa itu indah, rumah Esa itu indah. Insya Allah kami semua sudah merasakannya dan kami sudah membuktikannya bahwa rumah Esa itu indah. Itu aja sih, Mas. Itu Mas dari Mas Reja. Dari Mas Ibnu, monggo. Pesan ya mungkin hampir sama aja sih seperti Mas Reza. Ya kalau pesannya untuk ya seluruh siswa yang tidak di Balikpapan aja, kalau istilahnya ada yang nonton seluruh Indonesia lah, ya mungkin seperti Mas Reza tadi yang dibilang Mas Reza hampir sama aja. Ya kalau kita latihan ya yang sabar tadi, yang ikhlas, yang niat, yang rajin. Ya tadi kalau diinstruksikan sama Mas Mbaknya pelatih kita ngikut. Kalau kita ngikut sama Mas Mbaknya pelatih pasti enak, pasti jadi nanti. Mungkin seperti itu sih, Mas. Gitulah teman-teman subscriber, dimanapun berada. Mungkin teman-teman subscriber mau tahu ini akun medsosnya Mas Ibnu sama Mas Reja. Ya ini mungkin dari Mas Ibnu ada akun Instagram atau Facebook, nanti bisa saya share di sini ya. Dulu nanti Instagram atau Facebooknya Mas Ibnu ya di bawah situ. Kalau Instagramnya namanya Ibnu_014, U-nya 2 gitu. Kalau akun Facebook Ibnu Anjir ada, nanti kalau dicari Ibnu Anjir itu ada, muncul dia. Udah itu aja sih. Kalau nomor WA rahasia. Silakan mungkin Mas Reja akun medsosnya. Ya kalau untuk saya dimulai dari Instagram ya AK_NJA. Kalau untuk FB R Sulistyo, kurang lebih seperti itu. Ya jadi begitu ya teman-teman subscriber, nanti akun media sosialnya Mas Reja sama Mas Ibnu nanti saya taruh di sini ya, dulur yang mau kontak langsung dengan Mas Reja sama Mas Ibnu monggo dipersilakan, nanti di bawah sini nanti saya cantumkan ya. Begitu saja dulur semuanya, terima kasih Mas Reja sama Mas Ibnu bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk dulur-dulur subscriber Wiki Channel dimanapun berada. Jika ada salah-salah kata dari saya Wiki Channel, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya semoga Mas Reja, Mas Ibnu dan pelatih-pelatih rayon kilometer 8 selalu diberikan kesuksesan, kelancaran dan latihan khususnya di rayon kilometer 8 semakin jaya, semakin banyak siswanya. Demikian dulur subscriber, nantikan terus video saya selanjutnya. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya bantu like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman subscriber Wiki Channel dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana teman-teman subscriber semuanya, untuk malam hari ini saya menghadiri latihan PSAT di rayon kilometer 11. Mekarlah